Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di matematika bersama Bu Eni. Kali ini kita akan membahas tentang aturan pencacahan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan menentukan banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Misalnya, jika sebuah uang logam dilemparkan, maka yang mungkin muncul adalah gambar atau angka. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang aturan pencacahan. Apa itu aturan pencacahan? Aturan pencacahan itu adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ada 3 metode pencacahan yang digunakan, yaitu metode aturan pengisian tempat, metode permutasi, dan metode kombinasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas metode aturan pengisian tempat. Perhatikan beberapa kasus berikut. Yang pertama, misalkan ada 2 jalur yang menghubungkan kota A dan kota B. Dan ada 3 jalur yang menghubungkan kota B dan kota C. Ada berapakah semua jalur yang dapat dilalui dari kota A menuju C melalui B? Perhatikan, tadi dari kota A ke kota B kita membutuhkan 2 jalur. Misalnya kita beri nama 1 dan 2. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Misalnya kita beri nama jalur P, Q, R. Jalur yang dapat dilalui adalah 1P, kemudian 1Q, 1R, 2P, 2Q, atau kita juga bisa memilih jalur 2R. Semuanya ada 6 jalur. Atau menggunakan cara yang lain. Tadi dikatakan bahwa dari kota A ke kota B itu kan ada 2 jalur. Kemudian dari kota B ke kota C itu ada 3 jalur. Maka jalur yang dapat dilalui dari kota A ke B dilanjutkan ke C itu adalah ada 6 jalur. Nah, angka 6 ini diperoleh dari hasil perkalian 2 dan 3. Hasil perkalian. Jadi semua jalur yang dilalui dari kota A menuju C melalui B itu ada 6 jalur. 6 jalur ini diperoleh dari hasil perkalian jalur A ke B dikali dengan jalur B ke C. Sekarang yang kedua. Kasus yang kedua. Aldi memiliki 2 pasang sepatu, 3 potong celana, 5 potong baju, dan 2 buah dasi yang dapat ia pakai pada saat pergi ke kantor. Berapa banyak semua variasi penampilan yang dapat ia tunjukkan pada saat berangkat ke kantor? Analog dengan kasus yang pertama, pilihan sepatu ada 2, pilihan celana ada 3, pilihan baju atau kemeja ada 5, dan pilihan dasi ada 2. Banyaknya variasi itu dengan cara mengalikan setiap pilihan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 2. Hasilnya ada 60 macam. Pada prinsipnya, kaidah membilang menyatakan bahwa jika suatu kejadian merupakan rangkaian dari beberapa kejadian yang dapat terjadi dalam berbagai cara, maka banyak semua rangkaian kejadian
merupakan perkaliannya. Jadi dari rangkaian beberapa kejadian yang terjadi itu, banyaknya semua rangkaian kejadian itu merupakan perkaliannya, gitu ya. Sekarang kita membahas tentang notasi faktorial. Bentuknya n tanda seru, dibaca n faktorial. Apa itu n faktorial? N faktorial itu adalah perkalian bilangan mundur sampai 1. Jadi kalau misalnya n, gitu ya, n faktorial berarti perkalian n dikali n-1, dikali n-2, dikali n-3 dan seterusnya sampai mendapatkan angka 1. Contohnya 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah perkalian dari angka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Perkalian mundur 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 120. 3 faktorial berarti perkalian 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial, 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Contohnya, tentukan nilai dari 7 faktorial per 4 faktorial. Yang dimaksud ini 4 faktorial. Yang kedua, 8 faktorial per 8-2 faktorial dikali 2 faktorial. Jawabnya 7 faktorial kita undurkan. 7, 6, 5, 4 faktorial. Kenapa kita hentikan sampai 4 faktorial? 4 faktorial itu kan sama dengan 4, 3, 2, 1. Karena di bawah juga ada 4 faktorial. Maka karena ini akan dicorek, ya, kita jadikan 4 faktorial saja. Sama dengan 210. Yang kedua, 8 faktorial per 8-2 faktorial dikali 2 faktorial. 8-2 itu hasilnya berapa? 6 faktorial. Maka kita tulis 6 faktorial. Nah, angka 8 faktorial ini kita jadikan perkalian mundur. Sampai angka berapa? 6 faktorial apa 2 faktorial? Boleh keduanya, tapi kita cari yang simple. Maka 8 faktorial ini kita undurkan sampai 6 faktorial. 8, 7, 6 faktorial. Karena ini nanti 6 faktorialnya akan dicoret. Hasilnya 6 kali 7, 2 faktorialnya berubah menjadi 2 kali 1. 8 dibagi 2, 4. Maka hasilnya 4 kali 7 sama dengan 28. Mungkin itu untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan nanti menghubungi saya jika ada pertanyaan. Saya cukupkan sekian. Bertemu di aturan pencacahan part 2.